Siapa presidennya? Bapak Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Bapak Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Bapak Ganjar Pranowo. Bapakku sing ganteng itu. Perbedaan Anies dengan Ganjar saat bertemu warga. Pak Anies ke pasar. Bandingkan dengan Pak Ganjar. Terlihatkan mana yang lebih dekat dengan rakyat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah diumumkan sebagai bakal calon presiden oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada hari Jumat 21 April di tahun 2023. Selama hampir 10 tahun sejak tahun 2013 menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah melakukan berbagai macam sejumlah terobosan dan menoreh banyak prestasi. Ganjar akan mengakhiri masa jabatan kedua sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 5 September di tahun 2023. Lalu, apakah prestasi dari Ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo sedari muda sudah memutuskan untuk masuk dunia politik. Hal ini ditunjukkan oleh Ganjar ketika mengambil pasca sarjana ilmu politik di Universitas Indonesia. Pada tahun 2004 hingga 2023, nama dari Ganjar Pranowo selalu aktif di dunia politik. Satu hal yang pasti terjadi di politik adalah korupsi, dan hal itu yang ingin diubah oleh Ganjar Pranowo. Di mana hal ini pernah dikatakan sendiri oleh Ganjar pada tahun 2019. Hal itu disampaikan Ganjar saat menjadi pembicara dalam acara Improvement and Innovation Forum Aset 4 tahun 2019 yang digelar Pertamina EP di Hotel Alila Solo pada hari Selasa 24 September 2019. Di hadapan jajaran penjabat penting dan para karyawan, Ganjar menerangkan bahwa dua prestasi yang membuat saya bangga itu adalah integritas dan kualitas pelayanan publik. Menurut Ganjar mengatakan, "Saya heran kenapa sering diundang menjadi pembicara seperti ini. Katanya sih saya gubernur berprestasi. Padahal hanya dua prestasi saya selama 6 tahun memimpin Jawa Tengah pada tahun 2019. Pertama, soal integritas para pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan kedua, soal melayani dengan sepenuh hati. Itu saja prestasi saya," ucap Ganjar. Dan itu tidak mudah. "Saya membangun semua itu butuh waktu cukup lama. Sekitar 3 tahun saya mengubah perilaku pegawai saya untuk menjadi berintegritas dan dapat melayani dengan baik," terang Gubernur. Meski berat, namun upaya Ganjar untuk mewujudkan dua hal itu kini diakui sudah memberikan hasil. Saat ini kasus gratifikasi, korupsi dan lainnya terus berkurang di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana pada bidang pelayanan publik dan kualitas pemerintah, Jawa Tengah telah memiliki 28 mall pelayanan publik atau MPP. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di Indonesia. Kehadiran MPP membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi mudah, murah, dan cepat. Ganjar Pranowo juga terus meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat provinsi serta kabupaten kota di Jawa Tengah. Salah satunya melalui program e-governance untuk mencegah tingkatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, di bidang pertanian, Ganjar membuat program Kartu Tani pada tahun 2015
Kartu tani menjadi alat kontrol pemberian subsidi pupuk kepada petani yang membutuhkan. Kartu tani juga menjadi sarana untuk mengumpulkan data petani dan tanamannya. Data tersebut kemudian diolah untuk meningkatkan produktivitas petani, memenuhi kebutuhan petani, hingga memproyeksikan kebutuhan pangan masyarakat. Program Kartu Tani memiliki andil untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar di Indonesia pada tahun 2019. Produksi padi di Jawa Tengah pada tahun 2019 mencapai 9,65 juta ton gabah kering giling atau GKG. Jumlah tersebut setara dengan produksi 5,54 juta ton beras. Lalu, di bidang laporan keuangan daerah, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan capaian persentase penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terbaik di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Jawa Tengah meraih capaian 92,09% penyelesaian rekomendasi BPK. Capaian tersebut melampaui rata-rata nasional sebesar 75%. Selama ini, Ganjar Pranowo terus mengingatkan jajarannya untuk tetap terbuka dan melaksanakan pemerintahnya tanpa korupsi atau boten korupsi dan tidak berkhianat atau boten ngapusi. Lalu di bidang UMKM, Ganjar Pranowo meluncurkan kredit usaha rakyat ataupun KUR super mikro dengan bunga 3% per tahun. Sebelumnya bunga KUR pernah mencapai 12%, kemudian turun menjadi 9%, sampai akhirnya 6% dan kini 3% per tahun. Nilai penyaluran KUR di Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 55,27 triliun rupiah. Hal ini membuat Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penyaluran KUR tertinggi di Indonesia. Menurut Ganjar mengatakan, Alhamdulillah di Jawa Tengah 2 tahun berturut-turut menjadi penyalur KUR tertinggi di Indonesia. KUR Super Mikro sejalan dengan program UMKM naik kelas. Program ini memungkinkan Pemprov Jawa Tengah mendampingi UMKM dengan akses modal yang telah disediakan. Lalu di bidang pemberantasan kemiskinan dan juga stunting, selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah mengentaskan sekitar 1 juta orang miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tinggal 10,93% pada tahun 2022 atau setara 3,83 juta jiwa. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 4,1 jiwa atau sekitar 11,79%. Bahkan angka kematian ibu ataupun AKI juga menurun sekitar 52%. Data Dinas Kesehatan Jawa Tengah pada tahun 2021 menunjukkan jumlah kasus AKI mencapai 1011 dan turun menjadi 526 kasus, dan pada akhirnya di tahun 2022 menjadi 485 kasus saja. Sejak periode pertama kepemimpinan di Jawa Tengah pada tahun 2013 hingga 2022, Ganjar telah merehabilitasi 1.041.894 unit rumah tidak layak huni di seluruh kabupaten ataupun kota. Pembiayaannya melalui APBD dan filantropi. Ada juga program dengan nama Tuku Lemak Oleh Oma yang digulirkan sejak tahun 2020. Program ini telah banyak mewujudkan impian warga miskin memiliki hunian sendiri. Pada tahun 2020 hingga dapat dibangun sekitar 200 unit rumah, lalu 186 unit pada tahun 2021. Tahun lalu jumlahnya meningkat menjadi 253 unit dan tahun ini akan dibangun
sebanyak 615 unit, di mana unit tersebut merupakan rumah layak huni. Di bidang investasi, potensi investasi di Jawa Tengah terutama di bidang pertanian dan pariwisata. Jumlah investasi tahun lalu tercatat 44,99 triliun dengan perincian penanaman modal asing ataupun PMA mencapai 26,82 triliun dan penanaman modal dalam negeri ataupun PMDN sekitar 18,17 triliun. Lalu di bidang perlindungan anak, Jawa Tengah menerima anugerah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 sebagai Provinsi Pelopor Anak melalui program Jok Kawin Bocah dan Joko Konco, di mana Jawa Tengah berhasil mewujudkan 100% kabupaten ataupun kota layak anak. Dampaknya angka dispensasi perkawinan anak yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama menurun dari 14.072 anak pada tahun 2021 menjadi 11.392 pada tahun 2022. Ganjar Pranowo juga berupaya mencegah perundungan eksploitasi dan membantu anak mengembangkan inovasi lewat program Joko Konco. Joko Konco adalah aplikasi berbasis situs web sebagai wadah sharing dan curhat anak ketika mengalami problem keseharian seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ataupun bullying. Lalu dalam bidang ketenagakerjaan, Ganjar Pranowo menyatakan E-Makaryo adalah upaya pemerintah memberikan fasilitas kepada para pencari kerja dan menghubungkannya dengan perusahaan penyedia kerja, di mana E-Makaryo dapat juga disebut sebagai platform lowongan pekerjaan online yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Saat ini, E-Makaryo telah diakses lebih dari 140.000 pencari kerja umum dan 5.000 alumnus bursa kerja khusus. Selain itu, 700 perusahaan juga telah mendaftar, sekaligus membuka sekitar 50.000 lowongan kerja dan telah dilamar lebih dari 35.000 pencari kerja. Lalu di bidang pariwisata, Dinas Pariwisata gencar melakukan promosi potensi pariwisata dan penyelenggaraan berbagai event. Tahun lalu jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah tercatat sekitar 45 juta atau melampaui target yang hanya 11,5 juta.